depan kalian sudah ada BMW E30 dengan mesin M42, tapi kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini mobilnya bukan mobil yang bisa dipakai harian, soalnya dalamnya sudah ada jeruji-jeruji alias roll bar, dan ini sudah lightweight sekali. Tapi ada tapinya. Mobil ini belum ada wiringnya sama sekali alias masih wireless. Ada sih wiringnya tapi cuman subrit gini. Jadi di video ini kita nggak cuman pasang Fueltech 450 aja, kita juga bakal pasang sasis harnessnya terutama untuk lampu, wiper, power window, charging system. Kita akan fabrikasi short fan, coolant line-nya. Kita juga bakal rapihin kabel-kabel yang ada di dalam kabin. Sebenarnya overall mobil ini sudah siap untuk race karena engine-nya sudah oke, semua roll bar-nya sudah oke. Namun engine ini belum dilengkapi dengan ECU dan engine harness serta body harness yang lengkap, alias engine harnessnya cuman ada segini doang, injektor 4 biji, kemudian konektor TPS, konektor crank position sensor, dan konektor cam sensor aja. Jadi nggak lengkap sama sekali, bukan nggak lengkap lagi, memang tidak lengkap. Selain itu juga untuk sasis harnessnya, buat lampu-lampu pun tidak ada, kemudian radiator pun ini baru kita gambar-gambar untuk kita fabrikasi shroud fan serta tempelin fan dari Engine Plus, yang dimana kita bakal menggunakan fan 10 inci. Dan M42 ini nggak stok ya. Untuk throttle sistemnya atau throttle bodinya sudah diganti menggunakan individual throttle body dari 4AG ZE atau 4AG, ya pokoknya dari 4AG series. Dia sudah individual throttle body, sudah ada velocity stack-nya. Ini kayaknya kalau misalnya kita bikinin airbox terus tarik selang sini, kita bikin cold air intake, kayaknya cakep ya. Tapi gimana nanti deh. Selain harus bikin shroud fan ya, kita juga bakal bikin coolant line-nya di sini karena ini belum ada sama sekali coolant line-nya. Kalau pakai selang bisa aja sih pakai selang, cari yang mirip-mirip, tapi lebih baik kita fabrikasi dari aluminium atau dari stainless. Jadi engine bay pun walaupun ini mobil balap atau race car harus tetap enak dipandang dan enak dipakai. Lihat ini kabelnya, Masya Allah ya. Itu kabel aki ke belakang. Yang ini sebenarnya kabel lampu ke depan. Ini agak ekstrim sih. Jadi kabelnya semua ada dalam kabin. Nah, untuk bagian belakangnya, bagian tangkinya ini sudah proper sekali. Sudah ada fuel cell di belakang, racing fuel cell yang proper, menggunakan ion fitting yang proper, dan PTFE line dari Engine Plus, termasuk ion fittingnya juga dari Engine Plus. Dan jangan lupa juga untuk fuel pump dan fuel filternya di sini sudah menggunakan Dodge Works. Jadi fuel sistemnya ini sudah oke, sudah proper. Sebenarnya permasalahan yang besar adalah di bagian dalam kabin. Kalian bisa lihat di sini semua kabel-kabel nyebang, entah jelas kemana arah tujuannya. Koilnya ada dalam, di kabel aki ke belakang, lempir atau kemana di dalam sini. Nah loh, wah ini jadi permasalahan terbesar sebenarnya ada di dalam kabin. Ini kita semua kabel yang dalam kabin mau dicabut, kita ganti yang baru. Lihat, Masya Allah. Coba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak banget kabelnya, entah kemana tujuannya. Jadi ini semua bakal kita lepasin semua, kita bikin yang baru. Oke, kita masuk ke bagian yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu nyabutin kabel yang lamanya. Kita lepasin bagian kabel yang nyambung ke alternator, kita tarik masuk ke dalam kabin, kita kumpulin semua kabel yang ada di dalam kabin, dan kita bawa keluar ya kabel ini supaya bisa kita amankan masuk ke dalam dus ya. Nah, setelah ini baru kita bongkar unboxing si Fueltech FT450 ini untuk kita bikinin yang namanya pin out. Nah, kita tinggal colokin ke laptop, kemudian kita buka software FT Manager dan kita adjust untuk pin out apa, fungsinya untuk apa. Yang dimana nanti hasilnya bakal bisa kita print, kemudian kita tempelin di mobil supaya nggak lupa ya. Setelah harness mentahnya nempel di sasis, kita bisa lanjut ke proses yang namanya routing cable, wrap cable, dan pasang konektor. Nah, kalau kalian pengen bisa bikin engine harness seperti ini, aku sudah pernah bikinin videonya secara mendetail di serial bikin engine harness dari nol. Pokoknya semua dari A sampai Z aku jelasin, dari mulai bikin routing, potong kabel, pasang konektor, sampai ngebungkus kabel rapi seperti ini. Pokoknya semuanya sudah aku jelasin secara mendetail di serial tersebut. Untuk linknya ada di deskripsi video ya. Nih pasang. Oh, kencengin deh. Yang ini? Ini banyak. Banyak ya? Ya, kencengin terus. Udah semuanya? Ini belum tutup. Terbalik. Oh, terbalik ya.
Nah, buat kalian yang penasaran aku dan Adiba bikin apa, ini namanya fuse and relay board yang terdiri dari tentu saja fuse atau sikring dan relay. Fuse and relay board untuk mobil ini aku desain dengan 10 channel yang sudah mumpuni untuk handle electrical di race car seperti ini, karena hanya menggunakan vehicle function yang esensialnya saja. Dan sambil nunggu nyusun puzzle board ini, kita intip Iski dan Rae yang lagi bikin shroud fan dengan bahan aluminium seri 5 supaya cooling system pada mobil ini dapat berjalan dengan efektif namun tetap lightweight. Nah, sekarang shroud fan-nya udah mulai tampak bentuknya. Di sini kita pakai fan 10 inch dari Engine Plus. Untuk radiatornya kita pakai Coyored. Untuk shroud fan-nya kita pakai bahan aluminium. Ini tebalnya sekitar 2,5 mili atau 3 mili, aku lupa, tapi ini seri 5. Jadi walaupun tipisnya segitu, ini sangat-sangat kuat sekali. Dan yang pasti ini kita masukin yang tadi aku bilang, fan tipis slim dari Engine Plus. Ini ukurannya 10 inci, kita pakai 2 biji. Kenapa atas bawah? Karena kalau misalkan sebelah-sebelah nggak cukup. Jadi kita memaksimalkan ruangan yang ada di shroud fan ini supaya ini radiator Coyorednya lebih mudah bekerja. Seperti yang bisa kita lihat, untuk sistem mur dan bautnya kita menggunakan counter mur. Namun kita beri Loctite 271 untuk mencegah mur dan bautnya ini berpisah seperti kalian sama gebetan. Dan untuk desain shroud fan ini kita sengaja buat sesimpel mungkin tapi efektif, walaupun kurang lebih bentuknya ini jadi seperti loyang kue. Nah, sekarang untuk shroud fan-nya sudah selesai. Ini sudah di posisinya. Kita kasih 2 fan 10 inci dari Engine Plus. Sekarang si Iski lagi fitting untuk piping waterline-nya. Jadi dari yang ini keluarnya itu ke sana, ini ke yang bawah. Jadi ini tinggal bagian-bagian situnya, fabrikasinya tinggal begitu banyak. Dan sedangkan untuk wiringnya ini sudah selesai semua. Ini untuk yang engine side-nya kita pakai Viotech 450. Jadi konektornya hanya satu. Ini sedikit sekali. Di sini kalian bisa lihat yang di bagian sini ini untuk yang dalam kabin ya. Sedangkan yang di sini ini untuk yang di engine bay-nya. Kita mulai dari dalam kabin ya. Yang dalam kabin di sini ada auxiliary output. Ini untuk shift light, untuk fan, untuk fuel pump. Pokoknya ini output yang ke sana, nanti kita bakal bahas juga. Ini ada auxiliary in seperti oxygen sensor input, kemudian ada juga two step atau launch, dan yang di sini ada coil. Dan yang merah ini power input untuk coil, injektor, dan ECU. Jadi di dalam kabin hanya ada itu saja. Nah, kita geser ke yang engine bay-nya. Yang engine bay-nya kalian bisa lihat sini sangat-sangat sedikit karena hanya dikasih yang esensialnya aja. Di sini terdapat injektor 1, 2, 3, 4. Kemudian ada TPS, crank sensor, fuel pressure, oil pressure, coolant temperature, dan yang terakhir adalah intake air temp. Ini belum kita kasih konektor karena panjangnya masih belum tahu. Jadi untuk engine harness-nya hanya segitu aja, sangat-sangat simpel. Nah, sedangkan untuk sesi harness-nya di sini kita bikin yang namanya fuse and relay panel. Ini juga ada listnya supaya pada saat bikin ini nggak bingung. Nah, untuk fuse and relay panel ini memang agak sedikit besar, jadi nggak bisa kita pakai di mobil yang daily atau harian karena dia memang memerlukan tempat yang lumayan. Dari fuse and relay panel ini kalian bisa lihat di sini kelihatannya agak sedikit komplikasi, tapi sebenarnya tidak. Kita mulai dari master circuit breaker. Ini kita pakai circuit breaker 200 ampere. Jadi dari aki kesini dulu, dari sini baru masuk ke fuse box. Ini fuse boxnya udah kita labelin juga supaya nggak pusing. Ada EFI sampai dengan fan 1. Jadi semuanya sudah documented well. Dalamnya juga ini menggunakan fuse DX. Dengan sikringnya kita pakai merek Flosser. Kalau pakai merek aba-aba, sikringnya dulu yang kebakar. Jadi harus pakai sikring yang bagus ya. Jadi dari sini masuk sini, dari sini di sini ada distributionnya. 12 voltnya langsung dia distribusiin ke masing-masing output melalui fuse yang ini. Sini udah kita labelin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka-angka ini bakal sebenarnya nggak perlu juga karena di sini tidak ada angka-angka yang harus diterjemahkan. Di sini aku pakai ini untuk proses assembly-nya supaya lebih mudah. Nah, di bagian atasnya ini ada yang bagian groundingnya. Jadi di sini juga ada grounding block. Sini semua ke atas grounding lewat yang sini. Jadi dengan menggunakan fuse box ini sangat-sangat kepake sekali. Jadi kalian tidak perlu ngebagiin 12 volt yang gede ini ke masing-masing relay. Dari sini langsung dibagiin. Nah, dari sini dia masuk ke masing-masing relay. Di sini sudah aku labelin seperti biasa. Ini harus well documented karena nggak selalu kalian bisa available kalau mobil ini ada masalah. Jadi kalau kalian nggak bisa, orang lain pun bisa troubleshoot dengan mudah kalau kalian bikin produk kalian itu well documented. Karena yang kalian bikin ini merupakan produk motorsport, bukan kode assembly ketika Perang Dunia II. Jadi harus dapat dimengerti oleh semua orang. Jadi ketika ada troubleshoot itu tidak tergantung kepada kalian. Jadi buatlah produk yang well documented seperti ini. Di sini ada EFI, power window, wiper, headlamp, brake light, fan 1, fan 2, fuel pump 1, fuel pump 2, dan starter. Begitu pula di sebelah sini ada untuk triggernya. Ini untuk EFI,
power window, wiper, headlamp, brake light, starter, dan seterusnya. Di sini ada ECU, coil, injektor, power window, dan lain-lain. Jadi ini semuanya sudah well documented. Pokoknya kalau kalian pengen detailnya seperti apa, atau kalian pengen tahu bagaimana cara aku bikin fuse and relay panel secara detail, kalian tulis di komentar. Mungkin semoga ada kesempatannya aku bisa bikin videonya secara detail untuk bikin fuse and relay panel seperti ini. Walaupun sebenarnya saat ini sudah musimnya PDM alias Power Distribution Module yang nggak akan segede gini kalau kalian pakai PDM, tapi teknologi ini sangat-sangat robust. Jadi kalau ada apa-apa ini sistemnya modular, kalian bisa ganti apa yang rusak tanpa harus mengganti secara keseluruhan. Kumaha, Mang? Mang, set. Oke, pokoknya wiring sudah siap untuk instalasi. Sekarang waktunya kita untuk instalasi di sasisnya dan di engine-nya. Untuk pemasangan engine harness ini sangat mudah karena sudah aku labelin setiap ujungnya. Jadi jangan khawatir untuk salah nyolokin. Jadi tinggal colokin TPS ke TPS, injektor ke injektor, coolant tank ke coolant tank, dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa geser ke sasis. Kita akan rapiin yang AC seperti ini. Kita tarik kabel dari relay panel ke belakang, ke fuel pump, ke aki, ke lampu belakang, dan gak lupa juga untuk center konsolnya AC seperti ini. Kita akan ganti tombol-tombol dengan menggunakan yang seperti ini supaya lebih rapi, proper, dan kabelnya tidak semerawut seperti hati dia yang kacau balau. Nah, untuk fuse and relay panelnya beserta switch center console ini sudah terpasang. Sekarang kita tinggal wiring untuk master battery switch. Tapi ini master battery switchnya kita pakai yang 6 volt. Bedanya apa? Kalau yang 6 volt, ini dia ada yang normally open dan normally close. Jadi ketika ditutup atau dimatiin, nah ini ada salah satu yang nyambung. Kalian bisa lihat di diagramnya. Di sini ada ignition coil dan ada yang nyambung ke resistor kemudian ke ground. Jadi baterai switch yang FIA approved atau yang biasa beneran dipakai di motorsport ini minimal 4 volt. Nah, ini kita pakai 6 volt supaya lebih aman lagi, nggak ngerusak ECU, nggak ngerusak yang lain-lain. Jadi kalau kalian hanya pakai yang 2 volt, itu ada kemungkinan ECU kalian bakal jebol. Karena apa? Ketika dimatiin, baterai dan alternator terputus. Ampere dan voltase dari alternator itu melari kemana? Karena tidak ada bak penampung yang akhirnya melonjaklah voltase. Kemudian terkadang juga terjadinya surging yang mengakibatkan ECU pada mobil EVA ini jadinya malah jadi mati. Nah, kalau untuk diagram yang lebih jelasnya seperti ini ada baterai kan, masuk ke sini ke main feed. Nah, yang di sini di split ke nomor 1 ini ke resistor, kemudian ke ground. Kemudian di split lagi yang nomor 2 ini ke EFI system alias ke pompa bensin, coil, dan ke ECU. Jadi ketika dimatiin, kalau seandainya ada surging di main feed di sini, dia bakal larinya ke ground. Jadi ini tuh sudah diamankan karena ini sudah diputusin. Semoga paham ya. Nanti kalau misalnya nggak paham, mungkin aku bisa bikin video yang lebih detail mengenai baterai switch. Hal sepele tapi bisa bikin ECU kalian wafat. Nah, sedangkan untuk kabel akinya, sini kita pakai kabel akinya yang gede, bukan kabel aki yang bungkusnya gede ya. Dalamnya yang gede. Kalau di AWG ini sekitar 1 atau 2 AWG ya, kalau nggak salah ya. Kalau aku salah tulis di kolom komentar. Jadi yang ini kita bakal pakai skun. Nih, skunnya juga skun pure tembaga SC35 karena ini 35 mili. 10 ini adalah untuk ukuran bautnya karena ini diameternya pakai M10. Jadi sekarang sudah saatnya kita untuk pasang baterai switch cutoff ini di balik dashboard. Kemudian kita tarik si kabel akinya, sesuaikan dengan panjang yang dibutuhkan. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Nah, untuk masang skunnya kita pakai yang namanya tang skun hidrolik kalau kata bahasa Indonesianya ya, alias hidrolik crimper. Ini aku pakai yang biasa aja, pakai merek custom. Di sini banyak banget variabelnya. Ada yang ukuran 16, kemudian ada juga yang ukuran 50, dan yang terakhir yang paling besar ini aku pakainya ukuran yang 70 mili. Nah, karena kita pakai yang 30 mili, jadi kita sesuaikan dengan ukuran skun yang kita pakai itu 35 mili. Tapi kalau kalian jarang nge-press atau nge-crimping skun yang besar, kalian tidak perlu beli atau tidak perlu invest untuk crimper tool yang seperti ini. Kalian bisa tackle dengan menggunakan obeng selama caranya benar. Untuk pemasangan baterai switch, baterai isolator, atau baterai cutoff ini sama saja seperti baterai cutoff yang 2 volt, namun hanya ada extra pin out seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Pro tipnya untuk pemasangan baterai cutoff seperti ini adalah pastikan tidak ada yang longgar, karena kalau longgar akan terjadi panas dilanjut dengan melelehnya karet isolator. Nah, sebelum kita nyalain fuel pumpnya, ini aku pastiin dulu jalur bensinnya benar. Di sini saya kan nggak ada tulisannya, ini udah aku tulisin high, in, return. Jadi mana yang return, mana yang output, dan mana yang input. Dan untuk fuel pump internalnya, di sini pakai Dutchworks 200, dia 255 LPH pada 40 PSI. Ini sudah sangat mumpuni untuk engine 1800 cc ini. Kita masukin, hati-hati ringnya ya.
Nah, sekarang terlihat jelas di sini ada in, high, return. Jadi return dari engine kita masukin sini. Kemudian ini return ke main tank, terusin ke sini. Ini harusnya pakai iron fitting yang elbow nih. Nah, ini high output ke filter inline, dan yang paling terakhir ini adalah input dari main tank. Oke, untuk wiringnya di sini plus, udah jelas. Saya nggak ada nih, aku bingung mana plusnya mana minusnya. Nah, jadi sekarang untuk fuel sistemnya wiring sudah selesai, kemudian line-nya juga sudah oke. Dari main fuel cell ini ke bawah. Untuk fuel pumpnya pakai DW inline, kemudian masuk yang in. Nah, dari sini ada yang high, dia keluar lagi. Lewatin inline filter, ini pakai dashboard juga ke bawah. Ini masuk ke engine. Dari return engine, ini masuk ke yang return ini nih. Nah, dari sini kalau source tank ini penuh atau secondary fuel cell ini penuh, baru dia bakal balik lagi ke main cell. Jadi ini pasti bakal selalu penuh. Sebelum kita colokin ke ECU, kita tes dulu wiring udah benar atau belum. Kita nyalain yang fuel pump pertama. Ini kita cobain pakai tombol start ya. Oke, ada suaranya. Nah, kita cabut yang fuel pump pertamanya, kita cobain fuel pump yang kedua. Oke. Nah, berarti sekarang kita waktunya untuk pasang atau kencingin semua iron fittingnya, dan kita lakukan yang namanya first cranking inspection, yang dimana kita pressurize fuel system, kita cek apakah ada leaking atau tidak, dan kita cek semua input output dari ECU, dan terakhir kita coba untuk cranking engine-nya. Semua dapat signal RPM dan mesinnya bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dipastikan semua fungsi dengan aman, ignition, lampu, wiper, dan lain-lain, termasuk starter. Nah, jadi sekarang kita waktunya untuk colokin si ECU-nya. Iya, alhamdulillah sudah kita bisa dulu TPS-nya ya. Oke, TPS selesai. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini mobilnya sudah ada di paling depan. Itu berarti ini mobil udah siap untuk kita delivery. Nah, selain itu juga yang terakhir aku update adalah ini kita ganti coilnya, yang asalnya pakai coil kayak gini. Kita ganti menggunakan coil on plug seperti ini. Jadi mesinnya jauh terlihat lebih modern. Dan selain itu juga untuk oksigen sensor udah kita pasangin di bagian bawah, itu di bank A. Jadi ini karena cuma sebelah, jadi kita pasang di situ. Bagian dalamnya juga sudah kita pasangin jok, sudah kita pasangin untuk safety belt dan lain-lainnya. Jadi ini sekarang sudah waktunya kita untuk cranking. Tapi sebelum itu ini masih ada satu list lagi yang belum, yaitu brake bleeding. Jadi kita mau ngocok remnya dengan nih. Woi, banyak pasukannya. Ayo guys, brake bleeding dulu. Nah, ini sekarang mobilnya sudah bisa idle dengan enak. Kalau misalnya terasa rough itu memang karena camnya memang agak tinggi, dan untuk IFR-nya idle-nya masih kasar banget. Tapi yang pasti ini mobil sudah bisa di 82 derajat. Sebentar lagi fan bakal nyala. Ini fan yang bawah nyala di 88 derajat, fan yang atas nyala di 90 derajat, dan keduanya mati di 85 derajat. Untuk bagian belakangnya, akinya ada di tengah. Ini bracket akinya lagi aku laser dulu, jadi belum ditempelin, mungkin besok selesai. Dan untuk bagian belakangnya ini tadi baru kita isi bensin lagi, karena sebelumnya udah kita isi bensin tapi ternyata sudah cepat habisnya ya, karena kan tuningannya masih rough banget. Dan kalau untuk bagian fuel cell relay panel yang kita bikin kemarin, sekarang ada di bagian bawah sini, di bagian kaki penumpang, dan tidak akan interference dengan kaki penumpang, soalnya ini kita pepetin ke daerah atas. Nanti kalau ada apa-apa, kalau ada maintenance dan lain-lain, ini sangat mudah sekali, tinggal dibuka. Dan kalau lupa juga ini sudah kita labelin secara jelas, supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa tidak perlu sama aku lagi untuk troubleshoot dan maintenance-nya. Ini untuk switch panelnya ada ignition, light, wiper, dan lain-lain. Ini power window-nya nyala ya. Jadi walaupun wiper up tetap harus ada power window-nya. Dan kalau misalnya kita matiin, ini cut off-nya nampol ya, mesin langsung mati. Nah, langsung mati kan? Jadi ini cut off-nya memang berfungsi dengan benar. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harus pastikan sebelum dikirim atau naik dyno. Lihat, kemarin yang di sini udah pada bocor, tapi sekarang setelah mobilnya idle lama, di sini sudah ada tekanan tinggi. Ternyata dari baut-baut L yang nggak penting ini, plug-plug ini malah jadi bocor. Jadi ini harus kita bongkar lagi. Nah, lihat tuh. Ya ampun, masa pakai buat akuarium silikonnya? Iya tuh, ada kasih bensin mah kalah. Ini baru turbo, belum race fuel. Lihat nih, jangan cuma asang lem, pakai lem yang memang tahan dengan bahan bakar. Ini silikon biasa. Nah, sekarang kita lihat bongkar ulang lagi untuk si fuel cellnya. Semoga problemnya solve, tidak ada yang bocor lagi, dan kita siap untuk dyno besok pagi. Jadi video selanjutnya mungkin kita bakal videoin E30 ini ketika lagi dyno. Siap dyno temang? Ayo atuh mang gaskeun. Siap. Untuk di update Fansang MojiPD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, karena aku bakal respon lebih cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nge-build mobil banyak ada aja godaannya. Jadi ya.